Ya, krisis pandemi COVID-19 belum juga usai, namun negeri ini juga dilanda berbagai bencana banjir dan longsor seperti yang terjadi di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Akibat bencana ini, sebanyak 38 orang dinyatakan meninggal dan 46 hilang, ribuan rumah rusak dan pengungsi yang tidak punya tempat tinggal. Lalu mengapa bencana ini bisa terjadi? Apa penyebabnya? Berikut ulasan bersama rekan kami, Agung Hardiansyah. 6 kecamatan di Luwu Utara terdampak banjir bandang yang terjadi pertengahan Juli lalu. Nah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengungkapkan sedikitnya 3 faktor yang menjadi penyebab utama banjir bandang di Luwu Utara. Yang pertama adalah faktor cuaca. Tingginya curah hujan yang terjadi pada tanggal 12 sampai 13 Juli 2020 lalu di lereng Gunung Lero menyebabkan tanah ini longsor, membawa potongan-potongan kayu serta batuan dan lumpur. Banjir lumpur yang membawa potongan kayu dan batuan ini terjadi akibat penyerapan air ke dalam tanah tidak maksimal. Nah, sementara itu penyebab longsor dan banjir yang kedua ini ditengarai karena adanya alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian, perkebunan, dan pertambangan di atas Gunung Lero. Dapat Anda lihat dari ilustrasi ini, wilayah yang tadinya ditumbuhi oleh pohon-pohon kemudian beralih fungsi begitu ya, dengan ke fungsi-fungsi yang lain. Dan alih fungsi ini menyebabkan hutan menjadi gundul. Akibatnya tidak ada penyangga tanah pada saat hujan lebat terjadi. Terakhir, ini yang ketiga, hujan deras ternyata juga menyebabkan 3 sungai, yaitu Sungai Rongkong, Sungai Meli, dan Sungai Masamba ini meluap. Sementara struktur geomorfologi dan geologi Luwu Utara memperlihatkan ketiga hulu sungai ini merupakan perbukitan yang terjal dan kasar. Oleh karenanya, banjir membawa batuan dan kayu yang kemudian menerjang ke wilayah permukiman padat penduduk. Sampai 19 Juli tercatat ada 6 kecamatan terdampak, yakni Masamba, Sabang, Baya Bunda Selatan, Malangke, dan Malangke Barat. 38 warga dinyatakan meninggal dalam insiden ini, sementara ratusan ribu rumah terendam banjir. Hingga saat ini BNPB dan tim terkait masih terus berupaya mencari korban yang hilang dan membuat tempat pengungsian yang layak bagi para pengungsi. Demikian ulasan penyebab banjir Luwu Utara kali ini, kita ikuti berita selanjutnya.